Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Abidah. Saya dari kelas C323 Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjawab soal evaluasi akhir semester mata kuliah kecerdasan emosional. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, manusia sebagai makhluk yang kompleks dalam dirinya seringkali mengalami pertentangan antara emosi dan akal sehat. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu dan bagaimana cara menyikapinya? Sebelum itu, emosi adalah perasaan yang timbul sebagai respon terhadap situasi atau stimulus tertentu. Sedangkan akal sehat adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, rasional, dan objektif. Kadang-kadang emosi dan akal sehat bisa bertentangan satu sama lain. Misalnya ketika kita merasa marah, sedih, atau cinta yang bisa mengaburkan penilaian kita. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi pertentangan antara emosi dan akal sehat, yaitu antara lain menerima emosi kita. Emosi adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa diabaikan atau ditolak. Emosi bisa memberi kita informasi tentang apa yang kita rasakan, inginkan, atau butuhkan. Oleh karena itu, kita perlu mengenali dan menerima emosi kita tanpa menghakimi atau menyalahkan diri sendiri. Kita bisa mencoba untuk mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat, misalnya dengan berbicara, menulis, atau berkreasi. Menggunakan akal sehat untuk mengevaluasi situasi. Akal sehat bisa membantu kita untuk melihat situasi secara lebih jelas atau realistis dan proporsional. Kita bisa menggunakan akal sehat untuk mengevaluasi situasi dari berbagai sudut pandang, mencari fakta, bukti, atau argumen yang mendukung atau menentang emosi kita. Kita juga bisa menggunakan akal sehat untuk menentukan tindakan atau solusi yang paling tepat, efektif, dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Mencari keseimbangan antara emosi dan akal sehat. Emosi dan akal sehat tidak harus saling bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi dan menguatkan. Kita bisa mencari keseimbangan antara emosi dan akal sehat dengan mengintegrasi keduanya. Dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa mempertimbangkan baik emosi maupun akal sehat kita, serta dampaknya terhadap diri kita dan orang lain. Kita bisa mencoba untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai tujuan dan prinsip kita, serta menghormati emosi dan akal sehat orang lain. Nomor dua, ada kemampuan untuk menyelaraskan diri dalam suatu kelompok akan membantu meningkatkan produktivitas. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemampuan untuk menyelaraskan diri dalam suatu kelompok adalah salah satu contoh dari soft skill, yaitu keterampilan sosial, interpersonal, dan komunikasi yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Soft skill sangat penting untuk meningkatkan produktivitas karena dapat memberikan manfaat-manfaat seperti berikut. Manfaat-manfaatnya yaitu ada meningkatkan kohesivitas kelompok, yaitu tingkat kekompakan, kesatuan, dan solidaritas antara anggota kelompok. Kohesivitas kelompok dapat memperkuat rasa saling percaya, saling mendukung, dan saling bertanggung jawab dalam kelompok, sehingga dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja kelompok. Nah, selanjutnya ada meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jelas, tepat, dan persuasif. Efektivitas komunikasi dapat meminimalkan kesalahpahaman, konflik, dan kesalahan dalam kelompok, sehingga dapat meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan solusi masalah dalam kelompok. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kekompakan tim, yaitu tingkat keserasian, keselarasan, dan kesinambungan antara anggota tim. Kekompakan tim dapat meningkatkan komitmen, konsistensi, dan kualitas kerja dalam tim, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan hasil kerja dalam tim. Nomor tiga, merasa takut, cemas, stres, dan depresi biasanya merupakan gejala dalam gangguan psikomatik. Bagaimana tahapan penanganan terhadap hal tersebut? Kata psikomatik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pikiran, psy, dan tubuh, soma. Jika diartikan, psikomatik adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Gimana sih
penanganan terhadap gangguan psikomatik. Nah, penanganannya ini tuh meliputi beberapa faktor, yaitu mengobati gejala fisik yang dialami, misalnya dengan obat-obatan, terapi fisik, atau perawatan medis lainnya. Selanjutnya, mengobati kondisi mental atau psikis yang menyebabkan gejala psikomatik, misalnya dengan psikoterapi, hipnoterapi, atau obat antidepresan. Selanjutnya, ada mengelola stres dengan baik, misalnya dengan beristirahat dan tidur yang cukup, meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai, mengonsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga secara rutin. Nah, yang terakhir ada mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Jika merasa kesulitan menangani gangguan psikomatik sendirian, nah kita harus konsultasi kepada yang profesional di kesehatan mental. Kita bisa ke psikiater atau ke psikolog. Nomor 4, jelaskan mengapa optimisme diperlukan untuk melawan rasa putus asa atau bahkan depresi ketika dihadapkan pada suatu masalah. Optimisme adalah sikap mental yang positif dan realistis terhadap masa depan yang memungkinkan kita untuk melihat potensi dan peluang dalam setiap situasi. Optimisme diperlukan untuk melawan rasa putus asa atau bahkan depresi ketika dihadapkan pada suatu masalah. Karena optimisme dapat memberikan manfaat-manfaat seperti berikut. Yang pertama, optimisme ini membantu meningkatkan tingkat resiliensi, yaitu kemampuan untuk pulih dari kesulitan dan trauma. Ketika kita menghadapi masalah, memiliki pandangan positif dan memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri dan mencari solusi daripada merasa putus asa dan menyerah. Terus, optimis juga membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang optimis memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, tingkat stres yang lebih rendah, dan lebih sedikit kemungkinan terkena gangguan kesehatan terkait stres. Optimisme juga dapat melindungi diri dari kecemasan dan kekhawatiran tentang masa lalu dan masa depan, serta menjadi obat dari putus asa. Lebih merasa percaya diri dan tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Nah, optimisme membantu meningkatkan motivasi dan kreativitas. Orang yang optimis cenderung memiliki tujuan yang lebih jelas, lebih bersemangat, dan lebih berani dalam mengambil resiko. Nah, soal yang nomor 5, soal terakhir, yaitu 4 tahun pertama dalam kehidupan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran emosi. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? 4 tahun pertama dalam kehidupan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran emosi. Karena pada masa ini, anak mengalami perkembangan otak, kognitif, sosial, dan emosional yang sangat pesat. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah: pertama, perkembangan otak. Pada 4 tahun pertama, otak anak itu berkembang hingga mencapai 80% dari ukuran otak orang dewasa. Otak anak juga membentuk jutaan konektivitas saraf yang mempengaruhi kemampuan belajar, berpikir, berbahasa, dan mengingat. Otak anak juga sangat sensitif terhadap rangsangan dan pengalaman dari lingkungan, termasuk emosi yang dirasakan dan diterima. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Pada 4 tahun pertama, anak mengembangkan kemampuan kognitif yang meliputi persepsi memori, imajinasi, kreativitas, penalaran, dan pemecahan masalah. Kemampuan kognitif ini memungkinkan anak untuk memahami dan mengekspresikan emosi dengan lebih baik, serta mengatur emosi sesuai dengan situasi. Perkembangan sosial. Pada 4 tahun pertama, anak mulai belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, seperti keluarga, teman sebaya, dan orang dewasa. Anak juga mulai mengembangkan rasa percaya diri, empati, kerjasama, dan komunikasi. Perkembangan sosial ini membantu anak untuk membentuk hubungan yang sehat dan harmonis, serta mengadaptasi diri dengan lingkungan sosial yang beragam. Yang terakhir, yaitu perkembangan emosionalnya. Pada 4 tahun pertama, anak mulai mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi yang dialami, seperti marah, sedih, senang, takut, dan cinta. Anak juga mulai mengembangkan rasa aman, percaya, dan harga diri yang berpengaruh pada kesejahteraan psikologisnya. Perkembangan emosional ini membantu anak untuk menghadapi tantangan, stres, dan konflik yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Terima kasih. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.